Halo Bujang Gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Seperti biasa, aku akan mengalurkan sebuah film. Film yang masih fresh banget. Memory, film yang dirilis pada tahun 2002 ini dan dibintangi om-om favorit kita, yakni Liam Neeson. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran, ya bisa dibilang beliau udah kakek-kakek. Namun di saat ia hendak menuntaskan tugas terakhirnya dan hendak pensiun, dia justru terlibat dengan kasus yang begitu rumit. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Yuk sama-sama kita baca mantranya. Putus cinta, itulah biasa. Putus kabel, pacak disambung. Putus tali rem, matilah kita. Cuko dapat cuko, pempek tengah dua. Payu diaturi, alur ceritanya. Berlatar belakang di Meksiko, tepatnya di sebuah rumah sakit. Pria ini bernama Alex, yang mana Alex sendiri berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Dan dapat dipastikan bahwa di rumah sakit tersebut, dia akan membunuh seseorang. Tak lama terlihat sebuah mobil sport yang ditumpangi dua pria bernama Bimo dan Iwan, parkir juga di rumah sakit tersebut, untuk kemudian menjenguk sang ibu yang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat Iwan memasuki ruangan tempat sang ibu dirawat, terlihat Alex juga memasuki ruangan tersebut. Lalu yang terjadi... Hola, mamita. Deja solos. Por supuesto. Terlihat begitu tenang dan terlatihnya Alex saat membunuh Iwan. Kemudian Alex kembali ke mobilnya dan melapor pada kliennya bahwa dia selesai lebih cepat dan dia akan tiba saat makan malam. Sedikit penjelasan tentang Alex, seperti yang kita lihat bahwa Alex sudah masuk dalam usia senja, alias kakek-kakek. Lantas Alex pun memiliki daya ingat yang buruk atau dalam bahasa Latinnya, pikun. Namun hal itu tidak membuat Alex berhenti untuk menjadi pembunuh bayaran, karena Alex sadar bahwa main slot Abah Zeus membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di tempat lain, tepatnya di Texas, pria ini bernama Vincent, dan pria satunya bernama Leon. Leon sendiri merupakan mucikari dari putrinya sendiri, yang masih di bawah umur, bernama Beatrice. Vincent sendiri merupakan seorang anggota FBI yang menyamar sebagai pelanggannya Leon, untuk kemudian menyelidiki sebuah kasus prostitusi gadis di bawah umur. Pórtate bien. Beatriz. Sebenarnya Vincent hanya ingin menanyai Beatrice terkait eksploitasi yang dilakukan Leon padanya. Namun Beatrice yang ingin semua ini cepat berakhir, dia justru langsung membuka baju Vincent. Kemudian dia sadar bahwa Vincent memakai sesuatu di balik bajunya. Beatrice justru berteriak dan terjadi sebuah ketegangan antara kelompok FBI dan Leon. Tranquilo. Fuck you too, pal. Now, asshole, drop it! Tranquilo. Leon. Escúchame, compita. Demi menyelamatkan Beatrice, Vincent justru tak sengaja mendorong Leon keluar jendela, hingga mengakibatkan Leon harus menerima bayaran yang lebih rendah. Kematian Leon pun mendapat pertentangan dari atasannya Vincent bernama Nussbaum, karena Leon adalah target kunci atas kasus perdagangan manusia serta prostitusi anak di bawah umur. Dan mereka pun sudah menginvestigasi Leon selama 11 bulan. Dan Leon begitu bernilai bagi kepolisian Amerika dan Meksiko. Lantas semua ini menjadi sia-sia lantaran Leon kini sudah mati. Keesokan paginya di Meksiko, Alex menemui sahabatnya sekaligus seorang perantara bernama Mauricio. Di mana Mauricio memberitahu bahwa Alex kembali mendapatkan tugas untuk membunuh seseorang di tanah kelahirannya El Paso. Alex sendiri sebenarnya berniat pensiun dari profesi membunuhnya. Namun karena ia masih memiliki sangkutan pinjaman online, Alex justru menerima tawaran tersebut. Job's in El Paso, you're from there, right? Just tired. I'm trying to tell you, I'm getting out.
Keesokan harinya di El Paso, sebelum menemui penyewanya, Alex menyempatkan mampir ke sebuah ruko yang sudah tutup, bekas toko roti milik mendiang ayahnya. Setelah itu, Alex menemui seorang pria bernama Borden, yang mana Borden adalah orang yang menyewa Alex untuk membunuh seorang pria bernama Van Camp. Pada malam harinya, Alex kembali memastikan bahwa wajah targetnya sudah benar. Kemudian, Alex tanpa assalamualaikum, dia langsung menodongkan pistol pada Van Camp. Entah apa motifnya, Van Camp sempat berniat memberikan sebuah bungkusan berisi flash disk. Namun karena Van Camp berusaha melawan, Alex langsung membunuhnya dengan tenang. Yap, sama seperti sebelumnya, Alex selalu mengirimkan pesan kepada kliennya bahwa dia menyelesaikan misinya lebih cepat dan dia akan tiba saat makan malam. Sementara itu di sebuah camp, Vincent kembali menemui Beatrice, putri Papa Leon, yang ia bunuh sebelumnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Leon menjadikan Beatrice sebagai wanita pengayu, meski dia masih kecil. Di mana Vincent berniat menyelamatkannya dan berniat menitipkan Beatrice kepada Dinas Perlindungan Anak agar dia aman. Namun hal itu justru mendapat pertentangan dari Beatrice lantaran ia merasa bahwa tindakan Vincent salah karena telah membunuh ayahnya. What Papa did, it ain't right. You transferred to Child Protective Services. Okay. Setelah itu, Vincent bersama temannya bernama Linda mendatangi rumah Van Camp untuk menjalankan penyelidikan atas kematian Van Camp. Di sana, Vincent kembali bertemu atasannya bernama Nussbaum dan seorang detektif bernama Danny yang sedang menginterogasi Wendy, istrinya Van Camp. Bersamaan dengan itu, di tempat lain di mana Alex terlihat sedang mengunjungi saudara laki-lakinya yang menderita Alzheimer lanjutan. Hey, Belle. You're looking good. It's me, Alex. Di kantornya, Nussbaum menjelaskan bahwa dia berniat menutup kasus Leon lantaran Leon sudah tewas. Namun hal itu mendapat pertentangan dari seorang polisi Meksiko bernama Hugo karena kasus tersebut melibatkan dua negara, yakni Meksiko dan Amerika. Vincent pun menambahkan bahwa Leon menjalankan prostitusinya tidak sendirian. Dan masih ada seorang germo yang lebih besar mengendalikan Leon dari balik layar. Dan mereka memiliki saksi kuat, yakni Beatrice. Namun penjelasan tersebut tidak membuat Nussbaum menghentikan niatnya untuk menutup kasus tersebut. Yeah, okay. Thank you, sir. Good. Setelah itu, Vincent mengantarkan Beatrice ke sebuah rumah singgah, di mana rumah singgah tersebut fasilitas dari Dinas Perlindungan Anak. Namun tak diduga, tak lama Alex pun menghentikan mobilnya tepat di depan mobil Vincent. Untuk kemudian, Alex membunuh Beatrice pada malam harinya. Saat malam, Alex justru mengurungkan niat membunuhnya, lantaran ia sadar bahwa Beatrice seorang anak kecil. Lantas, ia pun langsung menemui Borden dan menghajarnya hingga Borden tersungkur. Setelah itu, Alex memberi sebuah penawaran. Jika Borden menginginkan flash disk Van Camp, Borden harus membatalkan kontrak tersebut. Jelas, Borden menolak, lantaran Borden hanya sebagian kecil dari bisnis haram tersebut. Dan masih ada orang yang lebih berkuasa darinya. Namun Alex tak peduli dengan itu. Alex hanya meminta agar Beatrice tetap hidup. Mr. Borden, the girl stays alive. Sadar bahwa Alex membelot dari misinya, Borden langsung menghubungi atasannya bernama Davana Silman. Di mana Borden menjelaskan bahwa Alex meminta untuk membatalkan semua kontraknya terkait misi pembunuhan Beatrice. Davana hanya meminta Borden agar tetap tenang dan semuanya akan ia urus. Setelah itu, Davana pun menghubungi Mauricio untuk menggantikan tugas Alex, yakni membunuh Beatrice. Dan setelah Beatrice mati, Davana juga meminta agar Mauricio sekalian membunuh Alex. Saat malam, Alex terlihat sedang bersantai ria di sebuah bar di hotel. Secara bersamaan, di tempat itu ada seorang wanita cantik bernama Siti sedang diganggu oleh pria mabuk. Alex yang berjiwa kesatria, lantas ia pun langsung mendekatinya untuk kemudian menghajar si pria. You're drunk. Go to bed. Leave the lady alone, pal. Siti yang merasa bahwa dekat dengan Alex akan lebih baik, lantas ia pun memutuskan untuk ikut dengan Alex. Namun keesokan paginya, Alex dikejutkan dengan sebuah berita bahwa Beatrice sudah meninggal dibunuh oleh seseorang. Seperti yang aku jelasin sebelumnya bahwa Alex memiliki daya ingat yang buruk. Lantas dia pun langsung bertanya pada Siti apakah semalaman Alex tetap bersamanya.
Siti pun membenarkan bahwa sepanjang malam Alex tetap bersamanya. Sadar bahwa Borden telah mengirim orang lain untuk membunuh Beatrice serta keadaan mereka kini terancam, Alex pun meminta Siti agar pergi sejauh mungkin dari hotel. You stay away from this hotel for a while. You have to leave now. You were never here. We never met. Do you hear me? Yes. Yap, benar saja. Saat di parkiran, Alex sudah mendapati bahwa mobilnya dipasangi sebuah bom. Namun tak diduga, tiba-tiba Alex dikejutkan dengan kedatangan Siti yang berniat memberikan obatnya. Dan Get back! Get back! Alex begitu terpukul bahwa Siti tewas tepat di hadapannya. Dan naasnya, pelaku penembakan tersebut adalah Mauricio, sahabatnya. Dengan cepat, Alex membalas tembakan-tembakan Mauricio. Kemudian, Alex dengan membabi buta, dia menghajar Mauricio. Belum puas Alex menghajarnya, Alex memutuskan untuk meledakkan Mauricio dengan mobilnya sendiri yang sudah dipasangi bom. Beberapa saat kemudian, Vincent dan Danny pun sudah berada di sana. Danny menemukan bahwa pistol dan peluru yang dimiliki oleh Mauricio sama seperti yang ia temukan ketika di TKP Beatrice. Dan dia menyimpulkan bahwa pembunuh Beatrice adalah Mauricio. It's registered to a David Marshall, just like we pulled out of Beatrice Leon. 32 caliber bullet to the neck, jacketed with suppressor markings. Saat malam di tempat gym, tiba-tiba Borden didatangi Alex. Tanpa basa-basi, Alex langsung menembak Borden tepat di kepalanya. Tak lama FBI pun datang untuk menganalisa TKP tersebut. Dan ketika Vincent sampai di sana, dia menyimpulkan bahwa insiden ini dan insiden ledakan mobil Mauricio ada kaitannya dengan Beatrice. Dan Vincent pun menyimpulkan bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Berbeda dari sebelumnya, Nussbaum justru mempercayai Vincent untuk menyelidiki kasus tersebut. All right, do what you have to do. Setelah itu, Vincent dan Hugo pun memutuskan untuk mendatangi istri Borden bernama Mariani untuk mencari informasi agar memudahkan penyelidikannya. Di mana Mariani menjelaskan bahwa Mariani dan Borden sangat dekat dengan keluarga Van Camp dan mereka juga sering melakukan pesta bersama. Namun karena tidak mendapatkan informasi yang berarti dari Mariani, Vincent hanya meninggalkan nomor HP-nya. Need anything, just give us a call. Secara bersamaan, di sisi lain, pria ini bernama Randy Silman, anak si mata wayang, Davana Silman. Terlihat Randy begitu panik setelah mengetahui bahwa Borden sudah tewas dieksekusi orang. Davana pun mencoba menenangkan Randy, dan ketika Randy tenang, dia meminta agar Randy pergi sejauh mungkin dari kota tersebut, dan meminta Randy percaya bahwa sang ibu akan berusaha melindunginya. Be working on your issues with the party. You'll fly to Geneva. I know you're. Saat di kantornya, Vincent dan Linda sedang menganalisa tentang kematian Beatrice. Namun, tiba-tiba Vincent dihubungi seseorang yang mengaku sebagai David Marshall. Vincent pun langsung meminta Linda agar melacak telepon tersebut. Dan ternyata penelpon tersebut adalah Alex, di mana Alex menjelaskan bahwa dialah pelaku pembunuhan yang menewaskan beberapa orang. Namun, untuk kematian Beatrice, itu bukan perbuatannya. Alex pun percaya bahwa Vincent dapat menyelesaikan semua kekacauan ini. Tepat saat Alex menutup teleponnya, Linda berhasil melacaknya. Namun sayangnya, mereka justru kehilangan jejak Alex. He's fucking with us. Saat malam, Hugo berinisiatif untuk mendatangi Mariani kembali, di mana Hugo menanyakan perihal bisnis sampingan yang dijalankan Borden. Mariani pun membenarkan, dan Borden bekerja di bawah seorang wanita bernama Davana Silman. He was being used. Davana Silman. Thank you, señora Borden. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Hugo memberitahu Linda dan Vincent. Sempat ragu karena yang mereka tahu bahwa Davana Silman adalah seorang konglomerat dan tidak mungkin terlibat dalam prostitusi tersebut. Namun tak diduga, Linda justru menemukan bahwa Borden adalah pengacara dari Randy anak si mata wayangnya. Mengetahui hal itu, mereka pun menyimpulkan bahwa target Alex selanjutnya adalah Randy. He's gonna kill Randy Steelman. Saat malam, mereka bertiga pun menuju sebuah kapal pesiar milik Randy, di mana di sana Randy mengadakan sebuah pesta. Namun saat mengetahui Randy memasuki sebuah ruangan, Vincent sadar bahwa Alex sedang di sana.
Yap, secara bersamaan Alex sudah berada di kamar Randy. Untuk kemudian Alex menembak Randy tanpa sedikit pun suara. Tak lama Vincent dan Linda pun sudah mendapati bahwa Randy sudah tewas. Dengan cepat mereka berdua pun pergi mengejar Alex sampai akhirnya Vincent mengetahui bahwa Alex berada di luar. Lalu yang terjadi... Put it down. I'm Alex. Alex Lewis. You're Vincent. Di mana Alex terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Dan dia pun mengatakan bahwa segila-gilanya dia tidak akan pernah tega untuk melukai seorang anak kecil. Namun Randy serta antek-anteknya justru mengeksploitasi anak kecil demi keuntungan pribadi. Sadar bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dan Alex memiliki informasi yang dibutuhkan, Vincent minta agar Hugo meletakkan senjatanya dan menunda penyelidikan tersebut. Namun tak diduga saat Alex pergi, Hugo justru menembaki Alex. Hingga Alex menderita luka cukup parah di perutnya. Dan menariknya, Alex melakukan pengobatan terhadap lukanya dengan cara melakukan operasi secara mandiri. Dan hal itu pun melindungkan bagi saya yang melihatnya. Keesokan paginya, saat di kantor, Linda menemukan sebuah catatan medis milik Alex dan saudaranya. Namun sayangnya hanya ada satu alamat yang tertulis di situ, yakni sebuah toko roti milik mendiang ayahnya yang terbakar 40 tahun lalu. Mendengar hal itu, dengan cepat mereka pun langsung mendatangi toko roti tersebut. Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan sebuah toko yang kosong melompong dan hanya menemukan perban bekas Alex. Dan tanpa mereka sadari bahwa Alex sedang menuju ke kediaman Davana. Sadar bahwa dia diincar seorang Alex, Davana menyewa begitu banyak polisi untuk menjaganya, termasuk Danny temannya Vincent. Hal itu pun membuktikan bahwa reputasi Alex sebagai pembunuh bukan isapan jempol belaka. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bunyinya seluruh alarm dan sirene mobil polisi yang berjaga. Mereka pun dengan cepat mendatangi mobil-mobilnya. Dan faktanya semua itu hanya pengalihan agar Alex dapat dengan mudah memasuki gedung tersebut. Yaps, tak lama Alex pun sudah terlihat di dalam gedung dengan membawa seorang sandera. Kemudian terjadi baku tembak antara petugas dengan Alex. Oleh karena Alex diberi privilege sebagai pemeran utama, seluruh tembakan para petugas tidak ada satupun yang mengenai Alex. Live shooter! Live shooter! Dan saat para petugas lengah, Alex sudah berada tepat di hadapan Davana dan siap membunuh Davana. Namun sayangnya saat Alex berusaha menarik pelatuk pistolnya, Alex dikejutkan bahwa pistol yang dia pakai tidak berfungsi sama sekali. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Danny untuk melumpuhkan Alex. Saat di ruang interogasi, Alex mendapat beberapa kali pukulan dari Danny yang memaksanya agar Alex mau buka suara mengenai tujuannya. Akan tetapi Alex menolak dan Alex hanya mau berbicara kepada Vincent. Namun Danny tidak mengindahkan perkataan Alex, justru ia terus menyiksanya. Sehingga luka tembakan yang Alex dapatkan sebelumnya semakin parah dan maksa mereka untuk segera membawa Alex ke rumah sakit. Di rumah sakit, Alex ditemui Linda, Vincent, dan Hugo. Dengan nada yang rendah, Alex bercerita bahwa dirinya disewa oleh Davana untuk membunuh Alice Van Camp dan seorang anak kecil bernama Beatrice. Namun untuk Beatrice ia menolak karena ia tidak menyentuh anak kecil. Dan Alex pun bersedia menjadi saksi agar Davana dipenjara. Namun jika Davana tidak dipenjara, ia sendirilah yang akan membunuhnya. Vincent pun menentang akan hal itu. Selain mereka tidak memiliki bukti kuat atas kejahatannya, Davana juga tidak memiliki catatan kriminal sama sekali. Bahkan seumur hidupnya, Davana tidak pernah sama sekali ditilang polisi. Namun ternyata Alex memiliki bukti, sebuah flash disk rekaman percakapan Davana bersama Alice Van Camp. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Alex memiliki ingatan yang buruk. Alex lupa di mana ia menaruh flash disk tersebut. Dan biasanya beliau menuliskan sesuatu di lengannya. Namun sayangnya catatan di lengannya tersebut sudah hilang.
Dan tanpa rekaman itu, mereka sama sekali tidak bisa menuntut Davana atas semua kejahatannya. Without that recording, I need you to remember, there's no case against Sealman. I'm sorry. Really. Sementara itu di lain sisi sadar bahwa Alex adalah ancaman dan jika Alex tetap hidup, maka seluruh kejahatan Davana akan terungkap. Maka dari itu Davana meminta dokter pribadinya bernama Mayer untuk menyuntik mati Alex. Mayer sendiri sebenarnya menolak akan tindakan tersebut karena melanggar sumpah seorang dokter. Namun Mayer dipaksa mau melakukannya, di mana Davana mengancam bahwa dirinya akan menuntut Mayer lantaran Mayer adalah seorang pedofil sama seperti anaknya Randy. Benar saja, pada malam harinya, Mayer sudah terlihat di dalam ruangan Alex untuk kemudian menyuntik mati Alex. Namun karena perintah produser, Alex justru bangun dan langsung mencekik Mayer. Polisi yang mengetahui hal tersebut dari CCTV rumah sakit, mereka langsung mengepung rumah sakit tersebut. Saat Vincent sampai di sana, dia pun diberitahu bahwa Alex masih hanya ingin berbicara dengannya. Maka dari itu, Vincent pun kemudian memutuskan untuk mendekati Alex menggunakan mobilnya agar bisa berbicara empat mata dengannya. Sadar bahwa dia dikepung, Alex langsung menukar pakaiannya dengan Mayer, lalu menutupi kepalanya dengan kain. Sehingga saat keluar gedung, polisi pun mengira bahwa Mayer adalah Alex. Saat berjalan keluar gedung, penembak jitu pun menembak Mayer, yang mereka kira adalah Alex. Affirmative. Hold fire. Alex pun kemudian masuk ke dalam mobil. Namun saat di dalam, Alex justru menodongkan pistol kepada Vincent dan mengeja sebuah kalimat, Berry, B-E-R-Y. Sebelum pergi, Alex pun berpesan bahwa mereka memiliki hutang pada Beatrice. Lalu yang terjadi... Alex! Dan setelah kematian Alex, Vincent, Hugo, dan Linda pun dibubarkan lantaran mereka dianggap gagal dalam misi ini. Linda dipindahkan ke divisi kejahatan terhadap anak. Hugo dideportasi kembali ke Meksiko. Dan Vincent dibebas tugaskan. Namun saat Vincent sedang beres-beres ruangannya, Vincent melihat foto toko roti milik mendiang ayahnya Alex, di mana toko tersebut bertuliskan kata-kata Berry. Dan Vincent menyimpulkan bahwa Alex menyimpan rekaman bukti kejahatan Davana di neon box tulisan tersebut. Yap, benar saja. Saat Vincent memeriksanya, Vincent menemukan sebuah plastik berisikan flash disk. Setelah itu, Vincent menyerahkan rekaman tersebut kepada atasannya, kemudian memutarnya. Namun tak diduga, atasannya justru menganggap bahwa rekaman tersebut tidak dapat menjadi bukti kuat untuk menangkap Davana. Selain Alex sang saksi kunci sudah tewas, Pak Rusdi pun menambahkan bahwa yang mereka lawan kali ini adalah uang yang begitu banyak. Mendengar hal itu, Vincent sadar bahwa atasannya telah bersekongkol dengan Davana. Vincent marah lantaran ia telah dikhianati oleh atasannya sendiri. Adegan pun beralih ke Davana, di mana Davana sedang bermain kartu sendirian sambil menikmati kemenangan atas kasusnya. Namun tak diduga, tiba-tiba seorang bertopeng datang dan langsung menggorok leher Davana hingga tewas saat itu juga. Yaps, pria bertopeng tersebut tiada lain tiada bukan. Dia adalah Hugo, teman satu timnya Vincent. Di akhir film, Vincent di sebuah bar menonton televisi yang memberitakan bahwa Davana terbunuh tanpa tersangka dan tanpa ada kejelasan. Dan film pun selesai. Sampai sini mungkin di antara kalian masih ada yang bingung. Oke. Tak jelasin pelan-pelan ya. Apakah teman-teman ingat di awal film, Hugo dan Vincent sempat menentang keputusan atasannya yang berniat menutup kasus prostitusi anak di bawah umur yang dijalankan oleh Papa Leon. Yap, sebenarnya saat itu Hugo juga sudah tahu bahwa Papa Leon hanyalah sebagian kecil dari kasus prostitusi anak di bawah umur tersebut. Dan masih ada germo yang lebih besar yang mengendalikan bisnis tersebut dari balik layar. Namun masalahnya saat itu Hugo tidak tahu siapa germo tersebut. Maka dari itu Hugo memutuskan bergabung dengan kesatuan Vincent agar dapat izin untuk ikut menyelidiki kasus tersebut. Awalnya Hugo mengira bahwa Alex lah si germo, makanya Hugo begitu nafsu pengen nembak mati Alex waktu di kapal pesiar Randy. Namun ternyata justru Alex lah yang membuka jalan agar Hugo mengetahui bahwa Davana dan anaknya lah germo yang lebih besar daripada Papa Leon.
Lah, kok kenapa Hugo ngebunuh Davana sesudah Alex meninggal? Kenapa Hugo dan Alex nggak kerja sama aja? Oke, aku jawab. Ini mah pendapat aku pribadi ya, nggak tahu pendapat kita sama atau enggak. Mungkin sebenarnya mereka berempat, Vincent, Alex, Hugo, dan Linda merencanakan sebuah misi bunuh diri buat Alex. Karena selama Alex belum mati, Davana selalu dikawal oleh banyak polisi. Makanya waktu penyergapan Alex di rumah sakit cuma Vincent yang nongol kan? Nah, setelah Alex mati, otomatis Davana melonggarkan penjagaannya. Dan saat itulah mereka punya kesempatan buat ngebunuh Davana. Makanya Hugo dengan mudah banget dia ngebunuh Davana. Dan untuk filmnya sendiri premisnya cukup menarik, terlebih lagi diperankan sama aktor senior Liam Neeson. Meski begitu, dari tengah sampai akhir film aku baru bisa menikmati film ini. Lebih tepatnya waktu Alex ketemu sama Vincent. Emang keduanya memiliki chemistry yang cukup kuat. Untuk alurnya sendiri sebenarnya sederhana banget, menceritakan seorang pembunuh bayaran yang menderita penyakit Alzheimer. Tapi pas tahu targetnya anak kecil, malah dia dibalik jadi target pembunuhan. Terus mati bunuh diri. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat bikin videonya. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum.